Pembaptisan itu apa Pak artinya Pak? Pembaptisan itu apa artinya? Kenapa mau cari tahu baptisan artinya apa? Maksudnya? Iya, saya pengen tahu baptis itu apa artinya. Ditenggelamkan? Enggak, artinya kok ditenggelamkan itu cara baptis celup, baptis sembur, baptis ciprat gitu kan, baptis api. Nah, yang saya tanyakan, baptis itu artinya apa? Iya, kalau baptis itu diselamkan. Atau dicelupkan. Kan baptis artinya apa kan pertanyaannya? Pak, lihat apa namanya? Lihat congor saya, lihat Pak, congor saya lihat. Baptis itu artinya apa? Baptis itu dalam bahasa Yunani dia mempunyai bahasa baptiso. Kalau ditanya baptiso atau baptis artinya apa, maka artinya itu ditenggelamkan. Capek pula saya aduh. Pak, baptis itu artinya apa Pak? Bapak sendiri Kristen tidak tahu loh Pak. Saya yang Islam kok tahu baptis itu apa? Baptis itu enggak, udah saya kasih tahu aja. Baptis itu menyucikan diri, penyucian diri atau penghapusan dosa. Itu yang saya tanyakan, bukan caranya dicelupin, disembur atau apa, bukan. Yang saya tanyakan baptis itu apa Pak? Dan pada ngomong arti kan tanya tadi, baptis itu artinya apa? Toh? Silakan buka aja Google. Baptis artinya apa? Coba buka. La haula wala quwata illa billah. Susah banget ini baptis aja dia nggak tahu. Buka, cobalah. Pak, baptis itu artinya apa Pak? Penyucian atau penghapusan dosa Pak? Coba baca. Aduh. Baptis itu artinya apa? Untuk penghapusan dosa atau penyucian diri Pak. Aduh. Baptis itu gunanya untuk apa sih Pak? Saya persimpel lah. Baptis itu gunanya untuk apa? Udahlah kalau baptisan kok itu Bapak malu sih? Enggak Pak. Kita mencerdaskan anak bangsa Pak di sini Pak. Jadi jangan anak bangsa ini selalu dibodohi Pak. Baptis itu gunanya untuk apa? Udah, baptis itu gunanya untuk apa Pak? Baptis itu untuk menggenapi syarat agama atau syarat kitab suci. Baptis itu untuk menggenapi syarat agama atau kitab suci. Yakin? Yakin? Berarti itu bukan penyucian diri ya? Saya benar katakan bukan. Saya belum masuk ke ini jangan sampai direvisi sama Bapak ya, ucapan Bapak ya. Jangan Bapak jangan ngikutin LAI yang suka merevisi kitab ya. Oke? Kata Pak Berita, baptis itu untuk menggenapi kitab suci atau agama. Oke? Oke. Ya. Oke. Yesus pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Berarti dia untuk menggenapi kitab suci dan agama. Oke? Oke. Agama Yesus apa? Jangan ngerevisi ucapan sendiri loh Pak. Jangan ngerevisi ucapan sendiri. Agama Yesus apa? Nggak dengar saya jawab lah. Gimana pakai mau juga tahu? Jawab Pak. Jawab. Jangan bulat. Jawab tadi. Kalau agamanya Yesus, karena dia ada turunan Yahudi, sudah pastilah agamanya Yahudi. Dia mengikuti keyahudian. Oh, Tuhan punya agama? Sebenarnya, kalau dikatakan Tuhan punya agama, kan dia mengikuti orang tuanya. Ya, berarti Yesus punya agama, Tuhan punya agama. Waktu dulu kan belum ada yang namanya kayak gini, ada agama apa? Tidak seperti itu. Enggak, Bapak yakin Tuhan punya agama? Oke. Ikutin. Saya ikutin terus Pak.
Ganteng. Ini segala syarat agama. Ini syarat Menelan bulat-bulat itu ucapan Bapak yang keluar dari mulut Bapak. Saya iakan. Saya iakan, saya setujui. Tenang. dan pada saat Kian Santang memberikan pertanyaan, berikanlah hak jawab. Dari tadi Anda menjawab loh di sini, Pak. Dari tadi Anda nunjukin. Saya menjawab. Udah Pak, dengerin Pak. Dari tadi Bapak menjawab, dari tadi Bapak menunjukin kuku Bapak. Dari tadi Bapak ngoceh. Nggak ada saya membatasi hak jawab untuk Bapak, nggak ada loh. Pak, Bapak nggak usah framing, Pak. Ya, saya jawab ya. Udah? Oke, Tapi jangan nunjukin kuku ngejawabnya, saya nggak mau. Nah, kumisnya juga dipotong, jangan tunjukin rokok bang lah ya, komal-komal abang kan. Gini, memang Ya, waktu bagus kecil jawaban kan Bapak. dia Oke, dibawa- saya terima juga. Belum? Udah belum? Dia dibawakan, dia waktu kecil dia ikut ke Bait Allah. Itu yang menunjukkan itu agamanya kok dia ke Bait Allah. Dia Ke Bait Allah mau ngapain? Ke Bait Allah mau ngapain? Tunggulah, kita akan Ya, ke Bait Allah mau lagi ngapain? diskusi. Enggak. Kalau Bang Kian Kita Santang pelan-pelan, diskusi Pak. selalu Kita kemana-mana. Saya belum jawab yang saya satu, pengen saya tahu. tanya yang lain. Enggak, Capek saya pula. pengen tahu ucapan Bapak dan kejujuran Bapak. Ke Bait Allah mau ngapain dia? Iya, ada waktunya, waktu itu dia pergi Bait Allah, dia berkhutbah membawakan kitab Nah, Yesaya. ini yang Bapak tidak tahu. Bentar, Pak. Ini yang Bapak tidak tahu yang penting yang harus saya luruskan di sini. Yang harus penting. Bapak harus tahu nih, ke Bait Allah dia mau ngapain.
ke bait Allah, dia mengusir para penjual beli dan pedagang di sana. Buka Matius 21 pasal 12. Yesus Iya. masuk ke bait Allah dan mengusir semua yang berjual beli di sana, yang pedagang di sana, membalik-balikan meja pedagang, penukar uang. Nah, ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia bukan berdakwah, dia bukan mengajar murid-muridnya, tapi dia menjadi Satpol PP. Mengusir para pedagang di sana, Pak. Ini yang Bapak tidak tahu, Pak. Ada ayatnya. Matius 21 pasal 12 udah jelas di situ tertulis Yesus adalah Satpol PP, Pak. Lanjut. Udah saya jelaskan. Kalau dikatakan tentang dia, saya tahu itu cerita itu. Tapi kan yang katanya dia kan agama Yahudi, kan saya katakan dia ke bait Allah. Dia mengajar pendidik Allah, kan pernah dia membawakan kitab Yesaya, dia dibacanya lah kitab Yesaya itu. Kalau kejadian yang abang katakan baik di dalam Yohanes, di dalam Matius, bagaimana dia memutarbalikan dan melarang mereka untuk melakukan, bukan memutarbalikkan, Pak, membalik-balikan meja pedagang. Gimana sih, Pak? Bapak kok jadi lebih Kristen saya dibanding Bapak sih? Lucu Bapak ini. Kok jadi lebih Kristen saya dibanding Bapak? Udah masuk Kristen aja, baptis aja. Ngapain masuk Kristen? Gua mah daripada masuk Kristen mending masuk rumah janda gua mah. Jadi dalam keagamaan Yahudi, walaupun dikatakan dia beragama Yahudi, tetapi dia selalu melanggar hukum Sabat, itu dilanggar. Dia dicerca oleh orang Yahudi, bahkan dikatakan dia sebagai Nah ini nih pembodohan nih, Pak, nggak boleh kayak gitu. Itu Pak, nggak boleh kayak gitu. Yesus tidak pernah melanggar hukum Sabat. Yesus tidak pernah melanggar hukum Sabat. Gimana sih Bapak ini nggak upload dari tadi loh? Kapan Yesus melanggar hukum Sabat? Kapan? Di mana? Bapak nggak usah ngibul, Pak. Itu Tuhan Bapak, jangan dinistakan, jangan dihujat, Pak. Gimana sih? Di sini saya luruskan ya Kristen-Kristen yang tidak tahu tuh. Pendeta aja saya ajari, tapi saya nggak pernah minta perpuluhan. Saya ini dosen teologi yang tidak pernah diakui di gereja, Pak. Ucapan Bapak itu pasti akan terserap oleh saya, Pak. Telinga saya ini runcing loh, Pak. 12 ayat 1 sampai 12, Lukas 6 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Yesus tidak menaati tentang hal hukum hari Sabat. Sudah. Jelas ya? Oke, gue ikutin lagi. Gue mah orangnya sabar dan penyayang, gue mah. Orangnya sabar. Yesus tidak menaati hukum. Yesus tidak pernah menaati hukum Sabat. Tuhannya sendiri tidak taat, apalagi dengan jemaatnya, dengan umatnya kayak gini. Tidak taat. Framing. Kan nggak mau kalau digituin kan? Nggak mau kalau digituin kan? Tuhannya sendiri tidak taat, apalagi dengan umatnya. Apa arti Sabat? Sabat itu bicara tentang perhentian, ya toh? Hari apa itu? Hari apa? Perhentian. Gue ikutin terus narasinya. Sampai kemanapun dia lari, gue ikutin. Gue kejar. Saya terus. hanya menjawab. Jawab yang ngikutin saya sebenarnya. Bukan apa yang ngikutin. Justru saya ngikutin. Hari Sabat itu hari apa? Abang, karena abang jawab nanya-nanya terus, saya jawab terus. Ya udah, hari Sabat itu hari apa? Hari Sabat. Hari apa? Hari ke-7. Hari apa? Hari ke-7. Hari apa? Hari ke-7. Hari apa? Hari ke-7 itu hari apa? Kalau dalam perhitungan Yahudi kan berbeda dengan perhitungan perhitungan Masehi kita saat ini berbeda. Dia nggak mau jujur, dia nggak mau jujur. Dia nggak mau jujur, guys. Dia nggak mau jujur. Kalau di Yahudi, Anda nggak mau jujur. Anda yang nggak jujur loh. Di mana sih? Di mana sih? Hari Sabat itu hari apa? Hari ke-7. Hari ke-7. Ini penyembah pagan, hari Sabat dirubah menjadi hari Minggu. Itu pembodohan, Pak. Itu pembodohan. Justru Anda
melanggar hukum yang ditaati oleh Tuhan Bapak. Bapak sendiri tadi yang ngomong, pembaptisan itu adalah penggenapan agama dengan kitab. Kata Bapak, Yesus agamanya Yahudi. Berarti Tuhan yang disembah oleh umat Kristen adalah agamanya Yahudi, kitabnya Perjanjian Lama atau Torah. Itu udah jelas di situ. Justru dari tadi saya ngikutin narasi Bapak terus, Pak. Dah. Saya ikutin, saya kejar terus. Ucapan Bapak lari kemana, saya kejar terus di situ, Pak. Semua pertanyaan saya jawab dengan gamblang kok. Dijawab dengan gamblang, tapi dengan cara pembodohan, Pak, kepada umat. Nggak boleh kayak gitu, Pak. Jangan sampai gereja-gereja atau jangan sampai pendeta-pendeta Bapak menyerang Bapak dengan narasi gabrul yang Bapak tampakkan di sini, Pak. Kalau saya tidak pakai data, itu pemodohan. Tapi kalau dengan data, itu fakta. Tunjukkan datanya Yesus beragama Yahudi. Tunjukkan datanya Yesus tidak taat kepada hari Sabat. Itu Matius 12. Dan Lukas 6 Di Matius 12 itu Pak, Yesus jadi Satpol PP mengusir para penjual beli di sana, Pak. Masa Tuhan, berarti inspirasi Satpol PP yang mengusir pedagang di pasar terinspirasi dengan kelakuan Yesus, Pak, berarti kalau gitu, Pak. Nah, pada masa itu juga perjalanan Yesus pada hari Sabat melalui ladang-ladang gandum. Kalau para murid-muridnya lalu memetik mayang gandum serta dimakannya. Apabila dilihat oleh orang Farisi akan hal itu, berkata mereka itu kepadanya, tengoklah murid-murid itu berbuat bala yang tiada halal diperbuat orang pada hari Sabat. Ya, hari Sabat itu hari apa? Ya, Sabtu. Hari Kemudian ke-7. apa? Sabtu kan? Nah, jujur sekarang, jujur dia. Gue suka. Saya suka sama orang yang sangat jujur. Kalau saya jawab hari ke-7 saya bohong. Enggak toh? Betul. Betul. Itu. Betul. Kenapa dibilang saya bohong? Menurut Yahudi hari ke-7 hari apa? Bukan hari ke-7 Sabtu lah. Bagian santan itu hari Sabtu. Saya open cam lagi tunggu saya pakai baju dulu. Pakai baju lah, Pak. Biar kita sama-sama open cam, oke? Masya Allah. Lu bener-bener tukang ngibul. Lu kayak Paulus tukang ngibul lu, nggak jadi. Udah open cam lu. Nggak jadi ngibul gimana? Kan itu hak saya. Gua. Gini, Bapak tadi bilang, saya open cam ngikutin panggilan santang. Tapi Bapak nggak jadi, berarti ngibul, artinya ngebohongin. Itu. Pakai baju aja udah berbohong loh, guys. Aduh, saya belum makan lagi. Ini, saya kasih lihat kuku lagi ya. Ya, silakan. Lihatlah kukumu yang tidak terawat itu. Karena anak manusia itulah Tuhan atas hari Sabat. Jadi kita menyembah bukan kepada harinya, kepada Tuhannya. Kami agama bukan agama Yahudi, tapi kami adalah agama Kristen, pengikut Kristus. Jadi yang kami kuduskan, kan Sabat artinya dikuduskan. Saya Kristen, sedangkan Tuhannya sendiri mengikuti hukum Yahudi karena Tuhannya adalah Kristen. Ini sangat kontradiksi, ini sangat berbeda di sini, Pak. Bapak sendiri yang mengakui tadi kalau Tuhan Bapak yang Bapak sembah itu adalah agamanya Yahudi, mengikuti hukum yang diterapkan oleh Yahudi. Sedangkan Kristen mengikuti Tuhan yang mengikuti hukum Yahudi. Nah, ini muter, Pak, di sini, Pak. Ini terjadi kontradiksi, Pak, di sini. Gimana sih, Pak?
Di sini Bapak blunder terus, Pak. Bapak ini termakan dengan omongan sendiri. Bapak termakan dengan narasi Bapak sendiri. Bapak tidak sadar kalau narasi Bapak ini akan membingungkan ribuan, bahkan jutaan umat Kristen yang ada di muka bumi ini, Pak. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan tausiah. Loh, Bapak ini blunder loh, Pak, dari tadi, Pak. Bapak sadar nggak? Apa yang diucapkan oleh Bapak sangat blunder. Bapak katakan Yesus itu beragama Yahudi. Yesus itu mengikuti hukum Torah, mengikuti hukum perjanjian lama, mengikuti hukum yang diterapkan oleh Yahudi. Orang yang mengikuti hukum Yahudi, orang yang mengikuti Torah, orang yang beragama Yahudi disembah oleh Anda yang Kristen. Sadar nggak, Pak? Punya mata ini harus melihat, Pak. Punya bibir harus mendengar. Balik ya. Bapak sadar nggak kalau Bapak selama ini menuhankan manusia yang beragama Yahudi? Bukan tausiah, langsung ambil kesimpulan pula. Saya nggak ngambil kesimpulan, justru saya mengikuti narasi yang Anda bangun. Narasi yang Anda bangun dari 2 jam ke belakang ya, 2 jam ke belakang narasi yang Anda bangun itu kontradiksi semuanya, Pak. Blunder semuanya, Pak. Bapak katakan anak Tuhan, Bapak katakan anak Allah, Bapak katakan anak Theos, dan anak Theos. Sedangkan, Pak, coba Bapak buka Daniel 7 pasal 9. Kita kupas di sini sekalian, Pak, biar bubar Kristen yang ada di Indonesia. Kita kupas di sini. Dari tadi Anda Bapak katakan putra-putra, anak-anak, putra-anak gitu kan, dari tadi kan Bapak katakan seperti itu. Oke, kita buka Daniel 7 pasal 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta yang diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Bukan putra di sini. Yang lanjut usianya artinya udah tua bangka ya. Artinya udah tua banget ya. Bukan anak, bukan putra. Yang duduk itu ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Artinya udah berubah nih rambutnya. Udah berubah, Pak, rambutnya. Seperti bulu domba putih udah berubah. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda. Kursinya dengan nyala api dengan roda-roda. Artinya Tuhan Bapak itu duduk di kursi roda. Jangan sampai si putra ini yang dituhankan oleh Bapak ini lumpuh, jongkok, kena serangan stroke ringan. Bukan putra yang duduk, Pak, tapi yang lanjut usianya, yang udah beruban, yang udah jongkok, yang udah lumpuh, duduk di kursi roda dengan nyala api. Capek. Ayo, kupas Daniel 7 pasal 9. Yang duduk di tahta kerajaan surga itu yang lain-lain semua ke lain-lain lagi. Orang tua bang. Enggak, saya kupas sekalian, Pak. Udah tanggung nih, Pak, saya, Pak. Udah marah ini saya, Pak. Tapi bohong. Gini, Bang. Oke. Iman kekristenan kami. Bang, bentar, saya potong dulu, Bang. Kan nama saya Satria, ya. Bapak jangan manggil saya abang, panggil akang aja. Kalau Bapak manggil saya abang, kalau disingkat gak enak, Pak. Bangsat Tria, gak enak. Akang aja panggilnya, Pak, ya. Akang. Ya. Gini, iman kekristenan ini, iman kekristenan kami, ditanya sedemikian lupa, selalu ada kami bisa jawab, Bang. Selalu bisa dijawab. Bahkan saya selalu naik ke Komal Muslim untuk menjawab. Artinya iman kekristenan kami ini bisa dipertanggungjawabkan. Bayangkan betapa teguh dan kuatnya iman kekristenan kami. Ajaran-ajaran kami pun dalam bentuk Bohongan. Gimana? Enggak, dalam bentuk apa? Jelasin. Ya, ajaran kami pun diterjemahkan. Karena kenapa? Karena Tuhan kami mengerti semua bahasa, bukan hanya satu bahasa. Iman kami bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai mulut saya ini nyerocos lagi, Pak. Iya, kan saya bicara tentang iman saya. Ini kan kenyataannya. Saya bisa hadir diskusi dengan Bapak barusan mengatakan, bentar Pak, Bapak barusan mengatakan loh, Tuhan Bapak itu bisa ngerti semua bahasa. Coba tunjukkan satu ayat, Tuhan Bapak berfirman dalam bahasa Batak. Tunjukkan. Satu ayat aja. Ini adalah kitab bahasa Batak. Itu adalah kitab bahasa Batak. Yesus berfirman dalam bahasa Batak. Nang hadong hepek. Ayo tunjukkan. Artinya, Bang,
Artinya saya mau jelaskan bahwa iman kekristenan itu di semua tempat, di semua zaman itu dia sangat bisa diandalkan. Pak, Bapak Bisa salah ngomong, Pak. Gini, Pak. Saya lurusin, Pak, biar cerdas, Pak. Saya lurusin. Bukan Gitu. Tuhan bisa bahasa apapun. Bukan Tuhan bisa bahasa suku manapun, bukan. Tapi Tuhan mengerti apa yang diucapkan oleh manusia. Tuhan mengerti apa yang dikatakan atau dibahasakan oleh manusia atau oleh makhluk. Itu Pak yang benar. Saya luruskan, salah itu. Ya, karena itulah Ya, iya gitu, harus akui dong. diterjemahkan. Kami nggak apa-apa diterjemahkan. Kenapa? Dalam pengertian kami, dalam kitab kami, itu konteks, bukan hanya teks. Jadi teks itu tidak bisa lepas dari konteks. Sehingga saya katakan, saya bisa naik ke komal-komal muslim. Berani saya menjelaskan. Ya walaupun Iman dengan dan- salah. Nih. Ya lanjut. Walaupun dengan salah gimana? Pada saat saya belum menjawab, Saya nggak ngomong kok dari tadi saya ngomong dalam hati saya kok pun masih kedengaran dalam ya. saya menjawab, walaupun tidak sepenuhnya bisa diberikan. Tapi selalu saya mau mengatakan, karena firman kami katakan siap atau tidak siap untuk menjawab. Dan saya selalu menjawab dengan data. Ya. Tanya apapun saya jawab dengan data. Ya. Ya, jadi itulah iman Kristen kami bisa dipertanggungjawabkan. Ayo sekarang. Kalau iman Allah bisa nggak Anda seperti kan, itu? Oke, sekarang barusan Anda bilang iman Kristen itu bisa pertanggungjawabkan. Coba Anda pertanggungjawabkan keimanan Kristen yang menyembah Tuhan yang beragama Yahudi. Coba pertanggungjawabkan. Oke, saya pertanggungjawabkan. Ya. Ya, dalam keadaan dia datang sebagai manusia, dia kan datang kepada orang Yahudi, kepada miliknya. Dikatakan kenapa dia ke-Yahudian ya, orang tuanya Yahudi, orang tuanya membawa dia ke Bait Allah untuk disunat dan diserahkan. Oke. Bahkan hukum Orang tua Yahudi, Tuhan, tetapi- orang tua Tuhannya Kristen itu siapa gimana? namanya? Kan kemana lagi? Kan saya mau menjelaskan. takut dia Pertanyaan. blunder lagi. Takut dia gua kejar loh kemanapun juga. Karena itu Pak, saya berkata bahwa ruang jawab saya dibatasi. Nah, Kenapa? dari tadi Bapak ngomong loh. Saya nggak membatasi Iya, Bapak loh. Kan abang nanya, belum selesai saya jawab. Ya udah, Sampai selesaikan. saya lupa pula apa yang saya jawab tadi. Iya. Jawab Pak. Itu salah satu trik dari diskusi Pak. Iya, saya tahu. Kayak orang setruk pula itu. Nanti kebenaran loh. Iya. Oke. Oke juga. Nah, di dalam kehidupan Yesus, dia selalu mengatakan, dia satu dengan Bapa, dia berkuasa mengampuni dosa, dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Ini udah ngibul lagi Pak. Ini congor saya nggak bakal berhenti Pak. Kalau Bapak selama Bapak ngibul, congor saya bakal ngoceh Pak. Bapak Datanya mengatakan ada dia semua. adalah satu, dia satu dengan Bapak. Sedangkan yang tertulis di Matius 8, sedangkan yang tertulis di Yohanes 8 pasal 16, dia dan Bapak adalah dua. Itu ucapan Yesus loh. Di Yohanes 8 pasal 16, dia dan Bapa adalah dua. Dia diutus oleh Bapa. Dia tidak bisa menghakimi tanpa adanya penghakiman dari Bapa. Ini mukanya Baragajul. Ya. Dahar naon melideng kan sanguna aya. Entah, kunci di luar, bawa kuncinya. Oke, lanjut Pak. Aduh, mau buka kamera pula tapi ternyata Ternyata HP-nya murah, burem. gini, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, aku dan Bapa itu satu adanya. Aduh, Yohanes 10 ayat 30. udah lanjut aja dulu lah. Buka. Yohanes berapa? 10 ayat 30. Oke. Lari ke sini pasti. Aku dan Bapak adalah satu, ini ayat sesipan Pak. Wih, ganteng mah, mantap.
Silahkan guys, di follow atau di report guys. Ganteng banget guys. Nah, Kenapa ditutup? Udah open cam ah. Udah open cam. Kan biar teman-teman Kristen tahu ada penginjil TikTok di sini, ada penginjil medsos di sini. Kalau Bapak open cam, mereka mau subscribe loh, mau follow loh Pak. nggak apa-apa, nggak usah, nggak apa-apa. Udah open cam aja Pak, nggak apa-apa. Open cam aja, open cam. Open cam. Biar enak kita diskusinya. Ini Bang, di dalam Yohanes 10 ayat ke-30, aku dan Bapa itu satu adanya. Coba Bang buka ayatnya. Satu apa? Gini Bang, saya jelaskan. Satu ya. apa? Saya jelaskan. Satu apa? Udah jelaskan jelaskan sesuai satu data. apa? Saya juga bisa mengatakan saya dan Allah adalah satu, bisa. Tapi satu Oke. apa? Terusin satu apa? Di situ dipenggal Pak. Ada ayat yang dihapus di original tag-nya Pak. Ada ayat yang dihapus. Benar Pak. Ayat yang dihapus di original tag-nya. Dia Ya, tidak diteruskan. setelah Dia itu diskusi ngambang. dengan- Bentar Pak. Dia itu ngegantung. Kosakata itu ngegantung. Aku dan Bapak adalah satu. Tidak dijelaskan itu satu apa. Nah, Satu kesatuan atau satu apa? Satu negara atau satu apa? Coba jelaskan. Dia itu aku dan Bapak adalah satu. Satu apa? satu di dalam hakikatnya Yesus yang adalah firman. Nah ini menambah-nambahin ayat Pak. Sedangkan yang tertulis di Yohanes situ 1 ayat 1. enggak Pak, enggak ada sangkut paut dengan Yohanes 1 pasal 1. Saya sudah Di situ baca cuma data tertulis. ini loh. Bentar Pak. Nggak ada. Data itu saya revisi. Data itu salah Pak. Saya katakan data Jangan itu kayak salah. gitu lah Bang. Kian. Ini kita suci kami, jangan Bapak abang jangan, kayak gitu. ini bukan kitab suci. Yang Bapak katakan, Bapak menambah-nambah Ini kitab suci ayat kami yang loh. ada di dalam Saya Bible, ambil Pak. data dari Bapak kitab salah, suci. Pak. Bapak jangan menambah-nambah ayat dalam Bible dong, Pak. Di situ cuma tertulis aku dan Bapak adalah satu. Tidak dijelaskan, tidak disambungkan, tidak ada sambungannya. Aku dan Bapak adalah satu hakikat, nggak ada, Pak. Bapak jangan menambah-nambah ayat, Pak. Ya, katakan ya, tidak katakan tidak, Pak. Jangan sampai kayak gitu, Pak. Gimana sih, Bapak Rasul bukan, Nabi bukan, utusan bukan, kok bisa-bisanya Bapak menambah-nambahkan ayat di sini, Pak? Di situ cuma tertulis aku dan Bapak adalah satu. Tidak ada satu hakikat, tidak ada satu pribadi, Pak. Jangan Aku dan sampai Bapak ketampanan saya ini memudar, Pak, gara-gara debat dengan Bapak. Aku dan Bapak itu adalah satu adanya. Betul? Ayatnya betul. Aku dan Bapak satu adanya. Udah Betul. titik sampai di situ, Pak. Udah titik sampai di Ya, situ. aku dan Bapak satu adanya. Kemudian saya buka satu di dalam apa? Saya katakan Satu dalam adanya hakikat. itu apa? Kenapa? Satu adanya itu apa? Yohanes 1 Saya ayat 1. dengerin Pak, Maka analoginya Allah seperti adalah ini. Bentar Pak, analoginya seperti ini. Aku Jawabannya dan dia pacar firman saya Tuhan, Bang. satu adanya, Pak. Satu cinta. Satu kasih Karena sayang. itu saya menceritakan tentang konteks cerita di dalam Yohanes 10 tadi. Bisa? Ini cerita Tidak apa bisa. firman Tuhan sih, Pak? Ya, cerita firman Tuhan. Oh, Bapak lagi Bisa. menceritakan cerita yang dikatakan firman Tentang Tuhan firman gitu. Tuhan. Oke. Iya. Ya. Lanjut. Kan inti tentang firman Tuhan itu bisa tentang Yesus Kristus itu sebagai apa? Kan firman Tuhan dalam kekristenan itu berfaedah untuk mengajar, menyatakan yang salah, memperbaiki yang rusak. Itu firman Tuhan dalam kitab Kristen. Bukan berarti kata-katanya adalah kata-kata yang seolah-olah ini. Udahlah, lanjut. Jadi di dalam Yohanes 10 ayat yang ke 22 sampai 42, di situ menjelaskan bagaimana orang Yahudi itu datang kepada Yesus. Mereka mengelilingi Yesus dan mereka bertanya kayak gini, mereka tanya, berapa lamakah lagi engkau membimbangkan hati kami? Jikalau engkau itu Kristus, katakanlah kepada kami dengan terus terang. Jadi mereka ingin menanyakan identitas Yesus itu siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu yang benar Kristus, katakan itu kepada kami. Enggak, yang menerima firman ini siapa sih, Pak? Pak, coba Pak, di Bible Pak, tuh buka Pak. Yang menerima firman di sini siapa, Pak? Kemana lagi? Enggak, yang menerima firman di sini siapa? Yohanes Yohanes menerima firman. Nah, maksudnya macet. apa sih Bang? Nah, macet. Lu kejebak dengan narasi lu sendiri loh. Pak, yang Bapak hadapi ini sekarang, Pak, dosen teologi yang nggak pernah diakui oleh gereja, Pak. Aduh, tadi nggak nyambung. Oke, saya tanya, yang menerima firman di sini siapa? Yang menerima firman di sini siapa? Tunjukkan. Ayo, jangan ibu.
Menerima firman Ayo. maksudnya apa, Bang? Yang menerima Saya firman nggak di tulisan ini siapa? Menerima firman. Kan ini firman Tuhan nih. Orang Ini firman Yahudi. Tuhan kan? Oh, Bentar Pak. Ini kan firman Tuhan. Yang menerima firman di Ya. tulisan yang barusan Bapak tunjukin siapa? ya. Kok ditutup? Buka. Itu Yohanes. Capek saya pegang-pegang HP. Saya letakkan HP, capek saya pegang-pegang. Yo, daripada megang HP mending megang kayu salib. Gak apa-apa. Sambil berdoa biar menang debatnya. Tunjukkan siapa yang menerima firman di sini. Di tulisan yang barusan Bapak tunjukkan siapa yang menerima firmannya. Cari. Siapa yang Maksudnya menerima firmannya? semua kitab kami yang menerima firman. Gini, Bang. Bicara tentang kitab suci Kristen dan kitab suci Muslim itu mempunyai Pak. pandangan yang berbeda. Jangan lari kemana-mana, Jadi- Pak. Saya jadi udah gini, Bang. capek dari Kita sini. suci kami. Saya dari tadi udah teriak-teriak, udah capek. Nggak ada yang mau tap-tap layar, nggak ada yang mau klik lap orange. Nggak apa-apa, Pak. Saya mah ikhlas, saya mah ridho. Cuman saya minta Bapak jujur. Siapa yang menerima firman di sini? Konteks pertanyaannya itu yang saya bingung. Siapa yang menerima firman di sini? Padahal pembahasannya apa? Bapak punya telinga gak sih, Pak? Mendengar, dengar. tapi tak mendengar. Siapa yang menerima Gimana sih, firman Pak? di sini? Siapa yang menerima firman di sini? Di tulisan yang Bapak tunjukkan barusan, siapa yang menerima firmannya? Yohanes. Mana tunjukkan datanya kalau Yohanes menerima firman dari Allah? Aduh, kemana lagi kita diskusi kita ini? Capek, Loh. Pak. Jangan nangis, Kemana-mana. kok nangis, Pak? Capek sebenarnya sih. Nangis dia. Sekali, Bang. Saya Enggak, berusaha kita menjelaskan. kita ini Pak, kita runut Ini, Pak, Bang. kita runut biar kita tahu nih titik terangnya. Iya, iya. Benang merahnya ini ada di mana sih? Ya, betul, Kita runut betul. Pak. Saya- Tunjukkan Bang. datanya kalau Yohanes menerima firman dari Allah. Hmm. Tunjukkan datanya. Saya berusaha menjelaskan sesederhana mungkin agar Oke, supaya bisa sederhanakan, silakan, Oleh- sederhanakan Pak, silakan. Saya ikutin Pak narasi Bapak Pak, silakan. Nah, di dalam Monggo. penjelasan, gini Bang, dalam penjelasan tentang firman Tuhan, Abang kan bertanya siapa yang menuliskan ya atau firman Tuhan ini, dan saya katakan Yohanes. Abang kembali Saya nggak bertanya siapa yang menuliskan. Bapak ini jangan pura-pura dungu Pak. Yang siapa saya yang menerima tanyakan, firman? siapa yang menerima firman? Siapa yang menerima firman? Karena itu saya katakan penerimaan firman di dalam pengertian Muslim dan Kristen mungkin itu berbeda. Enggak usah bawa Muslim. Siapa yang menerima firman di Bible tersebut, di tulisan tersebut? Siapa? Yohanes. Mana datanya kalau Yohanes menerima firman dari Tuhan? Ini kasih data. Hmm. Ini bahwa inilah wahyu daripada Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hambanya untuk bertanya akan tak dapat tiada akan datang dengan segala maka disuruhkannya malaikat memberitahu dia kepada hambanya itu Yohanes. Itu bisa Mana tertulis diterima? di situ firman? Mana tertulis di situ firman? Ini firman Tuhan. Mana tertulis? Bahwa inilah wahyu daripada Yesus Kristus. Itu wahyu. Yang saya Wahyu itu bukan firman Tuhan. tanyakan, ini kan Bapak firman Tuhan. Mana firman yang diterima oleh Yohanes? Aduh, capek pula saya menjelaskan. Tolong Pak, tolong jujur Pak. Tolong jujur. Oke Pak, ya saya buka lagi nih Pak. Biar Bapak terbuka matanya lebar-lebar Pak. Semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Itu kata Yesus. Si penerima firman ini Yesus bukan Yohanes. Si penerima firman ini Yesus bukan Paulus. Si penerima firman ini adalah Yesus bukan Lukas. Gak ada satupun Yohanes, Lukas, Matius, Petrus, dan Paulus menerima firman dari Tuhan. Yang menerima firman dari Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Bapak mau gak mau, suka gak suka harus setuju dengan adanya ini Pak. Si penerima firman ini adalah Yesus Pak.
Yang lain itu semuanya nggak ada yang menerima firman, Pak. Jawab, ya. Ini, Dengarkan Bang. itu baik-baik, Pak. Ya, Nggak oke, ada oke, satupun murid-murid Ya. Yesus menerima firman dari Yesus. Nggak ada. Ya. Yesus sendiri yang Oke. menerima firman dari Allah. Sama seperti Abraham. Coba bentar, Pak. Saya lagi ngomong nih, Oke. Pak. Jangan sampai kegandangan saya pudar karena saya marah terhadap Bapak, Pak. Itu lagi api membara di belakang, Pak. Api. Itu. Yesus, bentar, Pak. Yesus menerima firman seperti apa layaknya Abraham. Abraham di dalam kekristenan. Abraham juga menerima firman loh, Pak. Bapak percaya nggak kalau Abraham menerima firman? Percaya nggak? Abraham loh, Pak. Saya jelaskan itu. Abraham sendiri menerima firman. Sama kayak Yesus loh, Pak. Coba Bapak buka di Kejadian 22 pasal 1 sampai 19. Abraham di situ menerima firman. Sedangkan Abraham sendiri tidak mempunyai kitab. Tapi dia menerima firman loh. Entah dari mana ini jalannya, entah dari mana ini ayat ini. Sehingga muncul Abraham menerima firman. Sama kayak Yesus. Berarti Abraham juga Tuhan dong kalau kayak gitu. Coba saya tanya ke Bapak. Firman pertama yang diterima oleh Yesus apa bunyi ayatnya? Jawab dengan jujur, Pak. Udah 2 jam loh kita diskusi, Pak. 4 jam juga gak apa-apa sih. Mas, capek saya sebenarnya. Ini ya. Udah jawab dulu. Udah banyak sekali Bu pertanyaan Bang Kian. Semua Saya mau firman jawab yang dulu kau ini. sampaikan, semua firman yang kau saya sampaikan jawab. telah aku sampaikan. Nah, yang saya tanya, Gini. firman pertama yang Yesus terima itu bunyi ayatnya apa? Ya, gini. Itu saya katakan perbedaan kita, Bang. Tentang firman itu. Pengertian Ditanya firman pertama yang Yesus terima, perbedaan ini. Saya jelaskan dulu gimana sih, tentang Pak? iman tentang firman di dalam. Bapak ini, saya lagi lapar loh, Pak, belum makan loh, Pak, dari pagi, Pak. Tolong, Ikutin Bapak saya nih, Pak. jelaskan, berilah saya hak untuk jawab sesuai Ya, dengan keimanan silakan. saya. Saya kasih hak Anda untuk berbohong, Ya. silakan. Ya, oke. Jadi itulah perbedaan pengertian antara iman Kristen dan Muslim. Iman kekristenan adalah firman yang telah menjadi manusia, bukan lagi dalam bentuk. Karena itu rasul-rasul mereka menerima sang firman itu dan itu dituliskan. Karena itu dikatakan mereka sudah menerima firman Yesus yang adalah firman itu mereka terima. Sehingga mereka menuliskan akan firman yang bukan lagi berupa hanya tapi firman hidup. Nah, itu kalau dinyatakan. seperti itu berarti si Itu Yohanes ini dituliskan. nggak menerima firman dong. Dia hanya menuliskan doang dong. Ya, dia menuliskan menerima Kenapa firman Anda itu tadi ya, mengatakan ya kan Yohanes firman menerima Yesus. firman? Hah? Iya, Ini kan baru firman aja Yesus. beberapa menit Anda mengatakan bahwa Yohanes Kan menerima Yesus yang firman. adalah firman, Sedangkan Bang. barusan Anda mengatakan Yohanes cuma menulis. Ini Bapak ini dari tadi ibu lajak Kan lupa Yesus segala, adalah Pak. firman. Yohanes terima Yesus enggak? Aduh, Yohanes terima Bapak Yesus barusan bilang Yohanes itu Iya. cuma menuliskan. Tadi Bapak bilang Yohanes menerima Muter firman. kanan, muter kiri, putar ke Bapak ini kiri. benar-benar muter-muter dari tadi, Muter Pak. Gak selalu, boleh lah muter kayak ke gitu, kanan, ke Pak. kiri. Bapak yang ke Betul, kanan Pak. ke Jadi, kiri. Aduh, Pak. Ini, saya Bapak kok jelaskan. ngeles terus kayak bajai, Pak. Jangan ngeles terus kayak Nah. bajai, Pak. Saya jelaskan bahwa kami mempunyai firman yang hidup, itulah Yesus Kristus. Yohanes, Pak, ada Petrus, ayat tertulis, mereka Pak. menerima Pak, Yesus. Pak, ada Adalah ayat firman. tertulis Bukan lagi semua tentang firman perkataan. yang engkau berikan telah aku sampaikan. Semua firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Tidak ada tertulis ayat aku adalah firman. Gak ada, Pak. Yohanes 1 ayat 1 apa? Yohanes 1 ayat 14 apa? Oke, Yohanes 1 pasal 1 saya jawab. Oke, Yohanes 1 pasal 1 dari tadi Anda Yohanes 1 pasal 1, Yohanes 1 pasal 1. Oke, Tapi Yohanes Yohanes 1 pasal 1 saya apa? jawab, Pak. Oke, bentar, Pak, saya jelaskan Yohanes 1 pasal 1. Berdua Aku jangan adalah pulang firman, dari firman luar. bersama-sama dengan firman dan firman menjadi firman. Mau nggak digituin? Nah, dari tadi balik-balik pulang situ sudah Nah, dijelaskan kan di nggak awal. mau digituin, Pak. Kan nggak mau udah dijelaskan tapi nggak ngerti pulang. Loh, kok Bapak marah, Pak? Jangan marah dong, Pak. Jadi gini, Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Semua firman Ya. yang kau berikan telah aku sampaikan. Ayat Jadi gitu. ayat apa yang pertama Yesus terima? Ayo, jelasin. gini Bang. Jadi saya jelaskan. Jadi Yesus itu adalah firman itu. Yesus itu adalah sang firman, Sang oke. firman.
Oke, Karena itu, Yesus, Yesus adalah, Pak, saya ikutin. Yesus adalah sang Yohanes firman. 1 ayat 1 Bagaimana katakan, dengan ayat maka semua barang daripada firman yang mulanya kau berikan telah aku kami sampaikan? dengar, yang telah kami tampak dengan mata kami, barang yang telah kami pandang, yang dijamah dengan tangan kami, yaitu firman hidup. Itulah yang mereka tuliskan. Dan adapun firman hidup itu dinyatakan, dan kami telah lihat dia, lalu menyaksikan dan memberitakan kepadamu Entah kemana-mana ini larinya. tentang hidup yang kekal yang sudah ada beserta dengan Bapa, lalu dinyatakan kepada kita. Jadi yang kami beritakan itu adalah firman hidup, bukan lagi tentang huruf yang mati yang turun dari surga, tetapi ini bicara tentang firman hidup. Itulah yang kami ikuti, itulah yang rasul-rasul ikuti. Sekian dan terima kasih. Semoga Kemana? Mau kemana bentar? Udah narasi langsung kabur. Kebiasaan lu, Ten. Udah benar hasil. Jangan kemana-mana lu, diam dulu. Kabur. Dasar pengikut Paulus. Udah benar hasil langsung kabur. Ini sama nih kayak si Christian Jupli nih. Kemarin malam-malam waktu debat sama saya, udah benar hasil langsung kabur. Cuma satu pertanyaan saya loh. Itu kan. Semua firman yang kau belikan telah aku sampaikan. Saya cuma bertanya, firman apa, ayat apa yang pertama Yesus terima? Itu doang. Kok jadi dari kemana-mana? Kabur pula. Dasar. Ini gak ada bedanya sama si Christian Jupri ini. Udah kepepet, udah kemana-mana, kabur lagi. Kan dodol. Waduh, parah. Ini perpuluhan bisa punah nih kalau kayak gini nih. Udah dibilang masuk ke sini jangan ngibul, jangan berbohong. Masih aja ngibul, masih berbohong. Dia nggak tahu kalau saya ini kan dosen teologi yang tidak pernah diakui, dasar borokokok. Udah saya dengerin dari tadi, langsung pamit kabur. Bener-bener ontohot sia, belagu sia. Pertanyaan saya simpel, semua firman yang telah engkau berikan udah aku sampaikan, udah disampaikan, udah selesai, udah disampaikan. Dia lari kemana-mana. Giliran ditanya ayat apa yang pertama Yesus terima, lari kemana-mana, kabur. Inilah trik-trik Paulus kayak gini nih, nggak bisa menjawab, kabur, lari-lari langsung. Aduh. Udah 2 jam loh debat sama dia loh. Kok kayak gini ya? Benar-benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada saya dari tadi saya ngikutin narasi dia. Ngikutin narasi yang dia bangun. Dia mengatakan Tuhan yang dia sembah itu agamanya Yahudi. Kitabnya Taurat. Oke, gue ikutin. Saya iyain. Gak malu ya. Dia mengatakan seperti itu. Tuhan yang selama ini dia sembah agamanya Yahudi. Tuhan dia punya agama. Ayo, yang mau berobat silakan naik. Yang mau berobat ya. Yang Muslim jangan dulu naik. Yang mau berobat aja. Tolong dijawab pertanyaan saya ya, dengan jujur. Jangan ada hujatan di ini room edukasi, ini room untuk belajar ya. Kita nggak usah menampakkan kebencian kita terhadap agama yang lain. Oke. Transmat, selamat siang menjelang sore. Selamat sore. Ya, Muslim apa Kristen, Mbak? Saya Kristen. Baik. Katolik apa Protestan, Mbak? Protestan. Oke. Mungkin Mbak udah ngedengar perdebatan yang tadi ya, Mbak ya? Perdiskusian yang tadi. Ya sedikit tentang firman itu. Oke. Nah, coba Mbak jelaskan ayat pertama yang Yesus terima itu apa? Bunyinya seperti apa? Ya, tetapi kan kita mengerti dulu, benar kata Bapak tadi, kita harus mengerti dulu pengertian firman menurut kekristenan itu apa dan terbagi atas apa. Oke, sebelum lari ke situ Mbak, tolong Mbak jelaskan ayat yang berbunyi, semua firman yang engkau belikan telah aku sampaikan. Coba dijelasin aja dulu itu. Semua firman yang engkau belikan telah aku sampaikan. Itu kan perkataan Yesus. Ya, perkataan Yesus.
Ya, tentunya semua perkataan yang keluar dari mulut Yesus ketika dia jadi manusia itu kan namanya kremata, Pak. Bentar Mbak. Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Siapakah yang memberi firman ini? Ya, Bapa di surga. Bapak, berarti bukan Yesus kan? Yesus penerima firman kan? Iya. Ketika dia menjadi manusia, semua perkataan yang dari mulut dia kan itu firman yang sampaikan kepada ya manusia. Berarti kalau kayak gitu, Yesus memberikan firman kepada Yesus. Itu. Bukan. Firman Nah, ini kan kalau makanya bukan, saya jelaskan dulu. Oke, kalau bukan berarti Yesus menerima firman dari Tuhan. Yesus menerima firman dari Tuhan kan? Oke. Yesus, dengar. Yesus ini adalah firman. Makanya saya jelaskan dulu. Firman ini dalam bahasa asli kan ada 3. Tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tetap firman. Yang pertama logos. Logos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Remata juga diterjemahkan firman. Oke, berarti kalau gitu, Yesus menerima logos, Yesus menerima logos dari Tuhan. Kalau kayak gitu ya. Bukan seperti itu. Oh, Sebentar. kok saya kan ngikutin narasi yang dibangun oleh Mbak. Gimana sih, Mbak? Oke, nggak usah Jangan kemana-mana, Mbak. menyimpulkan. Firman pertama Jangan yang Yesus terima itu apa ayatnya, Pak? Bunyinya gimana, Mbak? Sebentar, jangan menyimpulkan dulu. Enggak, saya nggak menyimpulkan, Mbak. Justru saya bertanya di sini, Pak. Mbak, saya nggak pernah menyimpulkan di sini, Mbak. Firman Makanya pertama yang Yesus terima bunyinya seperti apa, Mbak? Itu aja jelasin. Jawab dulu itu. Sebentar. Supaya kita tidak kebingungan dan orang Kristen juga kan banyak yang tidak tahu ini. Jangankan Banyak orang kan Kristen, Mbak, kebingungan. pendeta aja nggak bakal paham tentang ini, Mbak. Kalau pendeta Sekelas pasti pendeta loh, paham. nggak bakal paham tentang ini. Tapi kalau jemaat-jemaat yang awam mungkin tidak paham karena tidak belajar teologi. Ya makanya Mbak jelasin ke jemaat yang awam yang di bawah. Firman pertama yang Ini saya Yesus terima itu jelasin. apa? Bunyi Tar apa dulu, bunyinya? Kita harus mengerti firman itu. Udah kan Mbak, nggak usah lari sudah saya kemana-mana bilang. Mbak. Semua firman yang kau belikan telah aku sampaikan. Firman pertama yang Yesus terima apa? Jawab dulu Mbak. Itu firman di situ kemana? Coba saya tanya kamu. Kalau kamu udah ngerti firman di situ, Semua apa? firman yang kau belikan telah aku Apakah- sampaikan. Iya. Semua firman yang itu kau berikan telah apakah aku sampaikan. Oke, nggak usah firman di kemana-mana. situ Semua apa- firman yang kau berikan telah aku firman sampaikan. di situ, Saya tanya, apakah logos, apakah remata firman atau apa yang grafis? pertama Yesus terima? Saya tanya kamu, firman di situ maksudnya adalah logos, rema atau grafe? Saya tanya kamu. Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Saya tanya kamu, firman. Saya semua tanya firman kamu, di semua firman yang kau logos berikan telah aku sampaikan. Saya Firman tanya pertama kamu yang Yesus dulu. terima apa? Wah, nggak bisa Saya tanya diskusi kamu lu, dulu. ngoceh Kamu doang kan lu. nggak mau Cih, mengerti. ditanya apa jawabannya kemana-mana. Pertanyaan saya simpel. Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Saya tanya, firman pertama yang Yesus terima itu apa? Gak usah ke logos, ke rema, remason, rematik, remadol. Gak usah lari kemana-mana. Itu aja. Sok-sokan original text. Nanti diajak bahasa original text gak paham, gak ngerti. Gak usah bawa-bawa remason, remadol, rematik. Apa itu? Gak perlu lah, kita gak perlu membodohi umat lah. Ayolah kita jujur di sini. Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Saya tanya, ayat pertama yang Yesus terima itu apa? Firman pertama yang Yesus terima itu apa? Udah, di situ. Tinggal jawab di situ. Anda nggak mengerti, Anda mengerti, Anda nggak mengerti. Mau bahas remason, remadol, rematik. Bodoh amat, gua nggak bakal ini. Yang penting jawab dulu pertanyaan gua, baru lu naik. Lu mau jawab pertanyaan gua naikin lu. Mumpung gua lagi lapar nih, belum makan. Malu loh kalian, ini di-live-kan di beberapa YouTube yang paling terkenal yang ada di muka bumi ini loh. Pada nge-live-in di sini, nggak usah lah ngibulin jemaat, kasihan lah jemaat. Udah jemaat nggak boleh bertanya di gereja, di sini dibatasi juga. Kayak mana ini? Aduh. Justru saya salut sama si beritakan kebenaran. Dia udah jujur. Dia ternyata selama ini menyembah Tuhan yang beragama Yahudi. Kenapa ini datang naik-naik remason, remadol, rematik. Dibahas-bahas di sini. Gak perlu. Gua gak perlu kayak gitu. Tinggal jawab.
Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Ayat pertama yang Yesus terima itu apa? Ayo jawab. Tinggal itu. Gak usah selesai, gak usah bawa-bawa Injil Yohanes, Injil Lukas. Itu bukan Injil Yesus. Bukan. Itu bukan Injil Yesus. Yesus adalah firman itu sendiri. Gak tahu, gak kenal dengan Yohanes, Lukas, Matius. Apalagi siapa Paulus. Justru kalian yang dodol. Filipus, siapa satu lagi tuh, Barnabas, kalian hilangin. Karena apa? Karena kalau itu dibuka, bubar Kristen di dunia ini. Naik itu bawa otak, bawa ilmu, bukan ngoceh. Ores nge-WA. Inilah kelakuan noten-noten. Nggak usah lah, nggak usah kayak gitu kawan. Kita jujur-jujur aja di sini. Ayolah, kita jujur. Kita belajar di sini. Kita sama-sama belajar di sini. Walaupun saya seorang dosen teologi yang tidak pernah diakui oleh gereja, tapi saya tetap guys, mana nih narasumber muslim? Naik dulu dong gantian. Aduh. Jujur lah, kalau jujur gua naikin. Kalau jujur gua naikin, ya. Gua naikin ya. Jujur loh. Jujur dan jawab pertanyaan gua, nggak usah bawa-bawa remadol, rematik, remason, nggak usah. Ayo, jawab. Ayat pertama yang Yesus terima itu bunyinya apa? Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Ahli teologi itu aja nggak tahu. Semua firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Ayat pertama yang Yesus terima apa bunyinya? Ya, di situ firman maksudnya remata, logos atau grafe. Saya tanya kamu, Dol. Semua Kamu firman cuma yang kau ngajarin berikan kita, telah aku kita. sampaikan. Ayat pertama yang Yesus terima apa Saya tanya bunyinya? kamu, di situ maksudnya firman. Ayo, di jawab situ dulu. artinya remata, grafe atau logos. Saya tanya kamu. Nanti diajak original tag-nya modal. Bawa-bawa remadol, remason, rematik. Itu pertanyaannya simpel loh. Ayat pertama yang Yesus terima itu apa? Tinggal dijawab. Si Agatha. Tapi bukan lah, suaranya beda. Tinggal dijawab aja, simpel. Anda nggak mengerti, Anda nggak mengerti, Anda nggak jawab pertanyaan aja nggak bisa. Coba. Kayak mana ini? Sampah itu. Tinggal simpel jawab. Ayo jawab. Kalau ada yang bisa jawab, ayat pertama yang Yesus terima, bunyinya seperti apa? Detik ini juga saya makan karena lapar. Serius saya nggak pernah bohong orangnya. Kalau ada yang bisa jawab. Jawablah guys, nggak usah muter-muter ke bawa-bawa rematik. Kok penyakit dibawa-bawa ke sini? Saya masih muda, nggak mungkin saya kena rematik. Apalagi bawa-bawa remason kemana-mana. Kebayang ya kalau kita bawa balsem itu. Aduh, menjijikan. Ayo, yang cerdas aja yang naik. Dah, semulut. Kita kan di sini sama-sama belajar. Jangan ada pembodohan lah di sini. Ini room ini saya bangun, ini room ini saya buka ini untuk mencerdaskan umat. Untuk mempintarkan umat-umat yang selama ini terdoktrin atau terdogma